Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajaha Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah فإني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang ibadah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat pemberi nikmat, nikmat lahir dan batin tercurah kepada kita semua. Oleh karena itu, sudah sewajibnya kesyukuran kita juga kita lahirkan dan kita wujudkan dari lahiriah dan batiniah kita, sehingga kita benar-benar sempurna menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan semoga dengan kesyukuran kita, seluruh aspek dalam kehidupan kita selalu dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang paling agung, yang memberikan atau membawa obar-obar petunjuk untuk umat manusia, sehingga dengan jasa beliau kita dapat mengenal yang namanya tauhid, kita dapat mengenal namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan mutu dan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang akan mengantarkan kita kepada posisi karir puncak tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Dengan ketakwaan kita akan menjadi makhluk Allah. Kita akan menjadi hamba Allah yang paling indah karena berpakaian dengan pakaian terbaik, yaitu pakaian ketakwaan. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itulah yang paling baik. Dan dengan ketakwaan pula kita akan dapat menjalani, kita akan dapat memperoleh kebahagiaan, karena dengan bekal takwa itulah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itu, meningkatkan mutu dan kualitas keimanan dan ketakwaan adalah merupakan harga mati bagi umat beriman agar mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat ini kita berada di Jumat pertama dari bulan Sya'ban. Sungguh bau sedap, bau harum mewangi telah tercium bagi orang-orang beriman. Bau mewangi dari bulan suci Ramadan. Karena bulan Sya'ban adalah salah satu dari rentetan muqaddimah dan pengantar kita untuk menuju bulan suci Ramadan. Oleh karena itu para ulama memberikan perumpamaan bagaimana dekatnya, bagaimana hubungan antara bulan
Sya'ban dan bulan Ramadan serta bulan Rajab sebelumnya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa 3 bulan, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan memiliki hubungan yang sangat erat karena masing-masing memiliki kelebihan dan keistimewaan. Beliau mengatakan, Syahrul Rajab li islahiz zawahir wa Sya'ban li islahid dhamair wa Ramadan li islahis sarair. Bulan Rajab adalah bulan di mana kita memiliki kesempatan untuk memperbaiki fisik kita. Kita jauhi dosa-dosa lahiriah, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki. Di sana kita bersihkan diri kita dari dosa-dosa fisik, dosa-dosa lahiriah. Kita mengistighfarkan seluruh anggota badan kita yang pernah melakukan maksiat, sehingga seluruh anggota badan kita, lahiriah kita dibersihkan di bulan Rajab. Kemudian bulan Sya'ban li islahid dhamair. Bulan Sya'ban adalah untuk membersihkan batiniah kita. Pada bulan ini adalah kesempatan kita untuk mensucikan batin kita dari penyakit sombong, dari penyakit hasad, dari penyakit sum'ah, dari penyakit kikir dan seterusnya. Hal-hal buruk, sifat-sifat buruk yang menodai batin kita. Ini adalah kesempatan baik untuk kita untuk melakukan pembersihan batin. Kemudian wa Ramadan li islahis sarair. Dan Ramadan adalah bulan pensucian ruh kita. Sehingga apabila 3 unsur dalam diri kita itu sudah suci, zahir, batin, dan ruh kita suci, sir kita suci, maka keluar dari bulan suci Ramadan, kita adalah hamba Allah yang suci seperti sucinya bayi yang lahir dari perut ibunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian juga para ulama mengumpamakan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, betapa dekatnya hubungan mereka. Mereka mengatakan Syahrul Rajab Syahruz Zar'i wa Sya'ban Syahrus Saqyi wa Ramadan Syahrul Hasaid. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Kita tanam benih-benih, bibit-bibit kebaikan amal soleh di bulan Rajab. Wa Sya'ban Syahrus Saqyi. Bulan Sya'ban adalah untuk merawat tanaman itu. Kita sirami setiap hari. Kita beri perawatan terbaik. Wa Ramadan Syahrul Hasad. Dan bulan Ramadan adalah saatnya untuk memanen buah dari bibit yang kita tanam, kemudian tanaman yang kita rawat itu. Para ulama juga mengatakan perumpamaan bulan Rajab itu adalah seperti angin. Sya'ban adalah seperti awan, dan Ramadan adalah saatnya turun hujan yang akan membuat sejuk suasana hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah bahwa meski bulan Sya'ban bukanlah termasuk bulan haram seperti halnya Rajab, tetapi bulan Sya'ban memiliki posisi yang sangat luar biasa dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga suatu ketika sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu menyaksikan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu tekun melaksanakan ibadah puasa di bulan Sya'ban itu, puasa sunnah. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau setekun ini berpuasa di bulan-bulan lain seperti tekunnya engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Demikianlah bulan Sya'ban itu adalah bulan yang
dilalaikan oleh banyak orang karena dia posisinya terselip di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ini mengisyaratkan bahwa betapa pentingnya bulan Sya'ban ini untuk menjadi momentum bagi kita melaksanakan, mengoptimalkan amal-amal soleh di bulan Sya'ban ini. Karena bulan Sya'ban adalah merupakan salah satu momen foreplay, momen pemanasan kita untuk menuju bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Sya'ban memiliki keistimewaan karena banyak atau berapa hal yang penting, peristiwa yang luar biasa terjadi di bulan suci, di bulan Sya'ban ini. Di antara hal yang sangat penting, yang sangat luar biasa yang terjadi di bulan Sya'ban adalah turunnya ayat yang berisikan perintah disyariatkannya kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka nama lain daripada bulan Sya'ban adalah Syahrus salawati 'alan nabi. Syahrus salati 'alan nabi. Bulan bersalawat kepada Nabi. Nama lain bulan Sya'ban adalah bulan salawat. Dan ini mengisyaratkan bahwa pada bulan ini mari kita semua menjadikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi amalan favorit kita semua, menjadi amalan unggulan kita pada bulan ini. Kita perbanyak salawat di bulan ini. Tentu di bulan-bulan lain juga kita dianjurkan, tapi terlebih di bulan Sya'ban, bulan turunnya perintah berselawat kepada Nabi, penekanan untuk membaca salawat itu lebih ditekankan lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam. Ini adalah perintah berselawat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah langsung memberikan contoh kepada kita bahwa dialah yang pertama kali berselawat, kemudian disusul oleh para malaikat. Dan diwajibkan, disyariatkan untuk orang-orang beriman membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, membaca salawat memiliki banyak sekali faedah dan fadilah. Mungkin pada kesempatan ini kita akan ungkapkan beberapa fadilah, keutamaan kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termotivasi pada bulan ini kita akan menjadikan salawat sebagai amalan favorit kita. Fadilah yang pertama, barang siapa yang membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan dibalas salawat 10 kali oleh Allah, para malaikat, dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya marratan wahidah, sallallahu alaihi ashra." Barang siapa yang berselawat kepadaku, maka Allah akan berselawat 10 kali kepadanya. Dalam hadis yang lain, Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin, ma 'alal ardi min muslimin yusalli 'alaika marratan wahidan, illa sallaitu ana wa malaikati 'alaihi asyra." Siapa saja di muka bumi ini dari orang yang beriman berselawat kepadamu sekali saja, maka aku dan pasukanku para malaikat berselawat kepadanya 10 kali. Diungkapkan di dalam surah yang sama, surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yusalli 'alaikum
wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Allah yang berselawat kepada kalian orang-orang beriman dan para malaikatnya berselawat juga kepada kalian. Untuk apa? Supaya kalian keluar dari kegelapan menuju cahaya. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala membalas selawat kita, para malaikat juga membalas selawat kita, maka ini akan menyebabkan kita keluar dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan masalah menuju terangnya solusi. Kegelapan kesusahan hidup menuju kemudahan. Kegelapan kebodohan menuju kealiman, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah adalah hikmah daripada kita bersalawat. Kemudian Allah dan para malaikat membalas salawat kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, apabila ada orang bersalawat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas salawat kita. Man shalla alayya balaghatni salatuhu sallaitu alaihi wa kutiba siwa zalika asyra hasanat. Barang siapa yang berselawat kepadaku, sabda Rasulullah, selawatnya itu nyampai kepadaku, kemudian aku balas selawatnya dan ditulis untuknya 10 kebaikan. Ini adalah faedah yang pertama. Yang kedua, barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah, maka dia akan menjadi orang-orang terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Beliau bersabda, "Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling utama nanti di sisiku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Kemudian yang ketiga adalah faedahnya kita berselawat, Allah akan mencukupkan kebutuhan kita, baik kebutuhan dunia dan akhirat. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwa sahabat Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku ingin memperbanyak salawat kepadamu. Kira-kira seberapa banyak ya Rasulullah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Terserah engkau. Bagaimana ya Rasulullah kalau 1/4 dari doaku adalah merupakan salawat kepadamu?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Terserah engkau, tetapi apabila engkau tambah, maka itu lebih baik." Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, "Kalau begitu, setengah dari doaku ya Rasulullah adalah merupakan salawat kepadamu." Maka Rasul juga menjawab, "Terserah engkau, tetapi kalau engkau tambah, maka akan menjadi lebih baik bagimu." Maka Ubay kembali menjawab, "Kalau begitu, 2/3-nya ya Rasul. 2/3 dari doaku adalah merupakan salawat kepadamu." Maka Rasul menjawab, "Terserah engkau, tapi kalau kau tambah, itu akan lebih baik untukmu." Maka Ubay menjawab, "Kalau begitu ya Rasulullah, seluruh doa-doaku adalah salawat untukmu." Jadi doa adalah salawat adalah merupakan doa dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Seluruh doa-doanya adalah salawat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan yakfika Allahu tabaraka ta'ala ma ahammaka min dunyaka wa akhiratika." Kalau begitu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan apa yang engkau inginkan dari urusan duniamu dan urusan akhiratmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian fadilah terakhir yang dapat kita ungkapkan pada kesempatan ini, tentu masih banyak sekali faedah-faedah dan fadilah kita membaca selawat kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah merupakan keburukan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak berselawat kepadanya, terlebih ketika dia mendengar nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut. Keburukan itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dia sebagai orang yang pelit, sebagai orang yang medit, sebagai orang yang bakhil menurut pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya." Orang yang pelit, orang yang medit itu adalah
Orang yang ketika aku disebut di hadapannya, dia mendengar aku disebut, terus dia tidak berselawat kepadaku. Maka ketika kita mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, maka hendaklah kita mengucapkan selawat. Baik itu nama yang diucapkan secara langsung di depan kita, maupun yang kita dengar dari TV, dari handphone dan seterusnya, hendaklah kita mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta kita, pengagungan kita, penghormatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang paling sempurna, yang begitu mencintai kita semua. Semoga dengan kita ketahui fadilah-fadilah dan keutamaan, kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan salawat ini kita memperbanyak salawat. Salawat menjadi amalan favorit, amalan unggulan kita untuk kita menyambut, menyongsong bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Semoga kita semua dipanjangkan umur kita sehingga kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan di bulan Sya'ban ini umur kita, kesehatan kita, rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma dfa' 'anna al bala' wal waba' wal ghala' wal fahsya' was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanis muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.